Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Apakah pernah kita bertanya-tanya terkait kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sepakat bahwa yang hendak disembelih itu bukan Ismail alaihissalam, melainkan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat. Kisahnya dimulai dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Di situ disebutkan wa fadainahu bizibhin azim. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba, sesembelihan yang sangat besar. Konon domba tersebut Allah turunkan dari surga. Nah, muncul pertanyaan, kalau memang itu terjadi, tentunya pasti ada bukti sejarah. Paling tidak, misalkan bagian dari domba tersebut, tanduknya misalkan, kukunya, kemana perginya? Inilah yang akan kita jawab melalui kisah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum kita membahas pembahasan kisah tersebut teman-teman, kita simak kisah lengkap yang disebutkan di dalam Al-Quran, sumber yang paling otentik tentang kisah ini. Dalam surah As-Saffat dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih muda, beliau berada di negeri Babil di Irak. Penduduknya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah bintang, menyembah bulan, matahari, patung. Rajanya juga demikian, seorang musyrik yang zolim. Ibrahim alaihissalam disebutkan mengatakan, qala ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, kenapa kalian menyembah kepada sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian buat. Patung tersebut yang kalian sembah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayunya, batunya, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Kenapa kalian menyembah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq sang pencipta? Ajakan tauhid ini ditentang keras oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka menangkap Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu banu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Bangunkan untuk Ibrahim itu sebuah bangunan besar, tempat pembakaran. Dibuat tempat pembakaran yang sangat besar, apinya itu seperti gunung. Kalau burung lewat di atas, burung itu mati kebakar, saking besarnya api itu. Kemudian lemparkan Ibrahim tersebut ke dalam api yang berkobar-kobar. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakai Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Justru mereka yang terhina. Disebutkan dalam riwayat betapa sabarnya Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilempar ke dalam api. Dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Mereka saksikan di depan mata kepala mereka sendiri. Sedikit pun Ibrahim alaihissalam tidak terluka, tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Bukti yang begitu nyata, mukjizat yang begitu jelas mereka lihat sendiri. Tapi ternyata tidak menjadikan mereka mau tunduk dan beriman kepada ajakan tauhid Ibrahim alaihissalam. Bahkan penolakan dari bapak sendiri, yang mana kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim, dia termasuk orang-orang yang terdepan menentang ajakan tauhid dari putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat penolakan mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim ketika itu selain hijrah dari tempat tersebut. Itu adalah tempat yang buruk. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang menjadi orang-orang yang beriman di negeri Babil ketika itu hanya dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah. Maka Al-Quran menyebutkan wa qala inni zahibun illa rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, kalau begitu ya sudah, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku, dia Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan aku petunjuk. Akhirnya beliau hijrah menuju Palestina. Dan ketika itulah
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kesepian yang luar biasa, merasakan kesendirian yang luar biasa. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin, wahai Robku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya akan lahir untuk dia seorang anak yang memiliki sifat halim, yang sangat penyabar, sangat tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di juz yang pertama halaman 363 sampai seterusnya, di situ Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam yang dijanjikan dalam ayat ini lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di usia 86 tahun. Bayangkan, sementara ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babilonia, hijrah negeri Irak, ketika itu dia masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang disebut-sebut bernama Ibrahim alaihissalam. Berarti kan dia menunggu janji Allah ini begitu lama sekali, puluhan tahun. Dari sini kita belajar betapa sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya. Dia belum memiliki anak. Kemudian Ibrahim baru mendapatkan anak setelah usianya 86 tahun. Sungguh panjang penantian beliau. Dan kita tahu setelah Nabi Ismail alaihissalam lahir dalam kondisi masih menyusui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk hijrah lagi ke Mekah, membawa Hajar istri beliau. Dan setelah sampai di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui. Bayangkan sabarnya yang luar biasa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasanya di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, sekalipun itu memberatkan. Terlebih lagi setelah Ismail alaihissalam tumbuh beranjak remaja, kata para ulama usia sekitar 13 tahun. Usia ketika Nabi Ismail ini sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa menjaga ibunya, bahkan bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami ani azbahuka fanzur maza taro. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dalam bentuk mimpi. Beliau melihat beliau akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan mimpi para nabi adalah hak, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil disusupi oleh syaitan. Maka Ibrahim alaihissalam memahami itu adalah perintah dari Allah. Maka dia mengabarkan kepada putranya Ismail bahwasanya dia melihat dirinya hendak menyembelih Ismail di dalam mimpinya. Dan mimpi tersebut disebutkan 3 hari berturut-turut. Kita perhatikan jawaban dari sang anak. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku yang sangat aku cintai dan aku muliakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah Allah di atas segalanya. Di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmah, sekalipun itu menyakitkan dan berat. Niscaya engkau akan mendapati aku, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Luar biasa jawaban dari seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Ibrahim alaihissalam sudah menidurkan anaknya di atas pelipisnya, dia tidak melihat secara langsung wajah putranya karena khawatir ketika dia menyembelih, ketika dia melihat wajah putranya Ismail, dia muncul rasa ibah dalam dirinya, sehingga itu mencegah dia atau menghalangi dia melakukan perintah Allah. Ibrahim tidak ingin itu terjadi sehingga dia palingkan wajah anaknya. Maka ketika Ibrahim akan benar-benar menyembelih putranya alaihissalam, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang itu adalah wahyu. Disinilah letak inti ujiannya, inti cobaannya.
Sejauh mana pembenaran dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap wahyu yang Allah turunkan. Dan ternyata beliau telah membenarkan apa yang Allah turunkan. Inna kazalika nadzil muhsinin. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Demikianlah kami akan memberikan balasan, ganjaran kepada setiap mereka yang berbuat ihsan. Kemudian Allah menyebutkan inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya ini adalah ujian yang sangat hebat, luar biasa. Ujian kesabaran yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keyakinan akan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-107 surah As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fadainahu bizidhin azim. Dan kami gantikan Ismail itu dengan hewan sesembelihan yang besar. Disebutkan hewan tersebut adalah kabsh, domba yang sangat besar. Dan konon disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan domba tersebut dari surga. Dan itulah yang kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Dan itu menjadi sunnah bagi orang-orang beriman setelahnya, termasuk bagi umat Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah kurban. Ikhwatal iman, teman-teman tahu tidak? Orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka mengklaim bahwasanya putra Ibrahim alaihissalam, Az-Zabih, yang hendak disembelih tersebut sebenarnya bukan Ismail kata mereka. Dia adalah Ishak. Kita tahu Ishak adalah ayahanda dari Nabi Yakub. Dan Yakub adalah Israel, nenek moyang dari bangsa Yahudi. Dan mereka semua adalah orang-orang yang soleh, para nabi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang benar, Az-Zabih, putra yang hendak disembelih tersebut adalah Ismail alaihissalam, yang kemudian dia digantikan dengan seekor domba yang besar. Nah, apa buktinya? Disinilah kita akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebuah riwayat dari Utsman bin Tolha yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas. Apa tugas tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Inni kuntu ra'aitu qarnail kabs hina dakhaltul baita. Ketika aku memasuki Ka'bah, aku melihat 2 tanduk domba. Yang itu adalah 2 tanduk domba yang menjadi pengganti Ismail ketika dia hendak disembelih oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy menyimpan kedua tanduk domba tersebut karena itu adalah barang bersejarah. Terkait dengan kisah nenek moyang mereka Nabi Ismail alaihissalam, mereka menyimpannya, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan mereka meletakkannya ke dalam Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menyukai hal tersebut. Nabi mengatakan, "Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma." Rasulullah SAW mengatakan, "Aku lupa untuk memerintahkan engkau, wahai Utsman bin Tolha, untuk menutup kedua tanduk tersebut." Kenapa? Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yasghulu al-musalli. Karena tidak layak ada sesuatu di dalam Ka'bah yang mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Dan disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari riwayat ini, yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, Lam tazal qarrail kabsh fil baiti hatta ihtaraqal baitu fahtaraqo. Kedua tanduk domba tersebut senantiasa berada di dalam Ka'bah. Dia disimpan oleh orang-orang Quraisy sampai suatu ketika Ka'bah di suatu zaman dia pernah mengalami kebakaran. Maka kedua tanduk itu pun ikut terbakar, lenyap, terbakar menjadi abu. Nah, para ulama mengatakan kedua tanduk tersebut adalah bukti bahwasanya yang hendak disembelih dan digantikan dengan domba dari surga tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi Ismail lah yang berada atau tinggal di tanah Arab ketika itu. Teman-teman, riwayat tentang 2 tanduk domba ini disahihkan oleh banyak ahli hadis, atau riwayat ini dibawakan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor hadis 2030, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Dawud di nomor yang sama 2030, dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan riwayat ini hasan. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Quranil Azim, Tafsir Ibnu Katsir. Dan beliau bawakan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian ikhwatal iman, semoga kisah ini bisa memberikan faedah dan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.